Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memulai sesi tanya jawab mengenai service organization. Di mana di sini sudah ada yang saudari Antika Sari dan saya sendiri Indira Puspasari. Mungkin langsung saja kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Di sini saya mau bertanya mengenai jelaskan mengenai organisasi jasa secara umum mulai dari bisa dijelaskan karakter dan sebagainya. Oke, dapat kita ketahui ya bahwa lapangan kerja sektor jasa telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan sektor manufaktur yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Nah, karakteristik ini pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Nah, karakteristiknya tersebut itu adalah yang pertama itu ketidakadaan persediaan penyangga. Nah, perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa ini harus mencoba untuk minimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Lebih lanjut lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek, dan juga dalam jangka pendek ini, sebuah hotel tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Nah, lalu yang kedua itu ada kesulitan dalam mengendalikan perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat ini, pada saat jasa diserahkan. Dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Nah, misalkan kualitas pendidikan ini adalah hal yang sulit untuk diukur sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Nah, selanjutnya itu ada padat karya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Nah, seperti rumah sakit memang dapat menambah peralatan yang mahal, tetapi kebanyakan hal itu ditujukan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan hal ini menambah biaya. Nah, pengacara memperluas usahanya dengan menambahkan rekan kerja dan karyawan pendukung yang baru. Lalu selanjutnya itu ada organisasi multi-unit. Nah, di mana organisasi multi-unit ini merupakan beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi di mana setiap unit adalah relatif kecil. Nah, kesamaan dari unit-unit yang terpisah ini memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan juga mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Oke, baiklah. Berarti karakteristiknya itu terdapat ada 4. Yang pertama itu ada ketiadaan persediaan penyangga, yang kedua ada kesulitan dalam mengendalikan kualitas, yang ketiga ada padat karya, dan keempat ada organisasi multi unit. Mungkin sudah dijelaskan secara rinci dan detail oleh Saudari Antika Sari tadi. Untuk yang kedua itu yang mau saya tanyakan, nah, apa sih yang dimaksud dengan jasa profesional dan bisa tolong dijelaskan mengenai karakteristik khususnya dan sistem pengendalian manajemennya itu seperti apa? Oke, untuk jasa profesional itu sendiri kita ketahui ya bahwa organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan juga organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga adalah sebagai contoh organisasi yang produknya adalah jasa profesional. Nah, karakter khusus pada ini yang pertama itu ada sasaran. Nah, organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Nah, aktiva utamanya adalah keterampilan dan juga staf profesionalnya yang tidak muncul di neraca perusahaan. Nah, tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya ini tidaklah berarti dalam organisasi. Sasaran keuangan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional, sasaran terkait adalah meningkatkan ukuran organisasi. Lalu yang kedua itu ada profesional. Nah, di mana organisasi profesional ini adalah suatu organisasi yang padat karya dan juga karyawannya adalah orang-orang yang khusus. Nah, profesional yang juga ini adalah manajer cenderung bekerja hanya paruh waktu dalam aktivitas. Lalu yang ketiga itu ada pengukuran input dan output. Nah, output dari organisasi profesional ini tidak dapat diukur dengan ukuran fisik, seperti unit, ton. Seseorang dapat mengukur jumlah pasien yang dilayani oleh seorang dokter ini dalam satu hari dan juga bahkan dapat mengklarifikasikan pasien-pasien
tersebut berdasarkan jenis keluhannya, tetapi tidak dapat disamakan dengan jumlah atau kualitas layanan yang diberikan oleh dokter tersebut dan juga yang terbaik yang dapat diukur adalah efisiensi dokter tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan kecil. Nah, di mana kita ketahui bahwa beberapa kantor pengacara atau kantor akuntan, organisasi profesional ini biasanya relatif kecil dan juga beroperasi di satu lokasi saja. Nah, manajemen senior dalam organisasi semacam itu dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan juga secara langsung memotivasi karyawannya. Dengan demikian, terdapat lebih sedikit kebutuhan dan juga akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan juga laporan kinerja formal. Nah, meskipun demikian, organisasi yang kecil pun tetap membutuhkan anggaran perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran dan juga suatu cara untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Lalu yang kelima itu ada pemasaran. Nah, di mana sistem pengendalian manajemen ini ada beberapa di antaranya itu ada penentuan harga, lalu yang kedua itu penetapan harga transfer dan juga perencanaan strategi dan juga penyusunan anggaran, lalu yang keempat itu ada pengendalian operasional dan juga yang kelima itu ada pengukuran dan juga penilaian kinerja. Seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih kepada Antika Sari. Mungkin untuk karakteristik khususnya itu yang ada lima. Yang pertama ada sasaran, yang kedua ada profesional, yang ketiga ada pengukuran input dan output, kemudian ada perusahaan kecil, yang kelima ada pemasaran. Nah, sedangkan untuk sistem pengendalian manajemennya itu juga ada lima. Yang pertama itu sistem itu menentukan harga dulu, terus yang kedua ada pusat laba dan penetapan harga transfer, yang ketiga ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, dan yang keempat ada pengendalian operasional, yang kelima ada pengukuran dan penilaian terhadap kinerja. Mungkin tadi kan sudah membahas mengenai organisasi jasa, terus kemudian ada membahas mengenai jasa organisasi jasa profesional. Yang ketiga itu yang ini saya tanyakan kepada saudari Antasari mengenai bisa nggak saudari Antasari untuk menjelaskan mengenai organisasi jasa keuangan, sektor jasa keuangannya dan karakteristik khususnya juga tolong disebut. Oke, untuk organisasi jasa dulu yang pertama ya akan saya jelaskan itu organisasi jasa keuangan itu meliputi bank komersial dan juga institusi penghematan. Nah, perusahaan asuran dan juga perusahaan efek, perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola keuangan. Perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yang lain bertindak sebagai pemindah risiko dan yang lainnya lagi itu adalah pedagang. Nah, pada sektor jasa keuangan ini ada beberapa pengamatan utama yang dapat dibuat mengenai sektor jasa keuangan. Itu yang pertama, itu ada sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung penting dari perekonomian Amerika Serikat dan juga dunia. Lalu yang kedua itu ada perusahaan jasa keuangan yang telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk baru dan juga menemukan metode-metode perdagangan baru. Nah, lalu karakteristik khususnya itu yang pertama ada aktiva moneter. Yang kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan ini bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk dibandingkan dengan nilai pabrik aktiva fisik lainnya atau paten dan juga aktiva tidak berwujud lainnya. Nah, dalam industri jasa keuangan ini, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan dan juga pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang. Lalu yang kedua itu ada jangka waktu transaksi yang dimana pengendalian ini memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atau kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu. Nah, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Lalu yang ketiga itu ada imbalan dan juga risiko, yang dimana banyak perusahaan jasa keuangan ini bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti melibatkan trade-off atas risiko dan juga imbalan. Nah, di mana semakin besar risiko, sebaiknya semakin besar pula imbalan yang diantisipasi di dalam perusahaan jasa keuangan. Nah, trade-off ini juga lebih eksplisit dibandingkan dengan di dalam investasi bisnis seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Nah, tingkat bunga pinjaman dan juga premi polis asuransi ini didasarkan pada asumsi tentang risiko yang mungkin terbukti akurat dan juga atau tidaknya. Lalu yang keempat itu ada teknologi. Nah, di mana teknologi ini telah merevolusi industri jasa keuangan. Nah, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi yang sebagai
suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. Nah, ATM Bank merupakan salah satu contohnya. Layanan broker secara online merupakan segmen dalam pertumbuhan yang cepat. Itu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Saudari Antikusari atas jawabannya yang sangat detail dan sangat rinci itu. Berarti kalau pada organisasi jasa keuangan, nah didapat di sektor jasa keuangannya itu ada pengamatan umum dapat dibuat mengenai sektornya. Yaitu yang pertama, sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung penting dari perekonomian Amerika Serikat dan dunia. Dan yang kedua, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menemukan metode-metode perdagangan baru. Nah, sedangkan untuk karakteristik khususnya itu, yang pertama itu ada aktiva moneter, yang kedua ada jangka waktu transaksi, dan yang ketiga ada imbalan dan risiko, yang keempat ada teknologi. Mungkin itulah nih pertanyaan saya untuk Saudari Antika Sari. Terima kasih untuk Saudari Antika Sari yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan secara detail dan rinci. Baiklah, langsung saja kita ke part kedua yang saya sendiri sebagai moderator Antika Sari dan juga Saudari Indira Puspasari sebagai narasumber. Nah, langsung saja ya untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Saudari Indira. Adapun kan dalam organisasi perawat kesehatan itu organisasi. Nah, lalu bisakah tolong dijelaskan titik yang terdapat di dalam organisasi tersebut, serta paparkan mengenai proses pengendalian manajemen pada organisasi tersebut. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin organisasi perawatan kesehatan, maaf ada gangguan sedikit. Mungkin organisasi tersebut terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Nah, organisasi pemeliharaan kesehatan eh, dan rumah perawatan. Nah, selanjutnya organisasi pelayanan rumah dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun kesemuanya memiliki hampir semua karakteristik dari organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik khususnya. Yang pertama itu ada masalah sosial yang sulit, di mana masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan. Nah, di pihak lain, biaya perlayanannya ini tidak dapat dihindari lagi akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru beban rumah sakit semakin meningkat. Nah, yang kedua itu karakteristiknya ada perubahan dalam bauran penyediaan layanan. Nah, di mana perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara eh, dengan di mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyediaan layanan untuk tetap layak beroperasi, rumah sakit harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan ini, baik dengan memberikan lebih banyak layanan kepada pasien rawat jalan atau dengan menghilangkan layanan pasien rawat inap yang tidak lagi terdapatnya menguntungkan. Eh, yang ketiga itu pembayar pihak ketiga. Yang keempat ada profesional, di mana loyalitas utama profesional adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. Nah, para manajer departemental biasanya adalah profesional yang fungsi manajemennya hanya bersifat paruh waktu, kepala bedah melakukan pembedahan. Nah, secara historis, para dokter cenderung memberikan tekanan yang relatif kecil terhadap pengadaan biayanya. Nah, selanjutnya yang kelima itu karakteristiknya terdapat pentingnya pengendalian kualitas, di mana industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia. Jadi, kualitas layanan yang diberikannya merupakan hal yang paling penting. Nah, di mana terdapat juga peninjauan jaringan dari prosedur pembedahan, peninjauan rekan sejawat atas dokter individual, dan agen peninjau luar yang diharuskan oleh pemerintah federal. Mungkin selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai proses pengendalian manajemennya, di mana karena pergeseran dalam bauran produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya peralatan baru, proses perencanaan strategis di rumah sakit penting jadinya proses penyusunan anggaran tahunan adalah secara konvensional. Nah, sejumlah besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas
operasi. Nah, kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran. Nah, dengan mengidentifikasi varian-varian penting dan mengambil tindakan yang sesuai atas varian-varian tersebut. Mungkin itulah penjelasan dari saya kepada saudari Atika Sari. Oke, berarti sudah kita paham ya dari yang Saudara Indra jelaskan tadi mengenai organisasi keperawatan kesehatan itu terdiri dari atas rumah sakit, klinik, dan juga organisasi kedokteran yang serupa. Nah, lalu untuk karakteristik khususnya itu sendiri, yang pertama itu ada masalah sosial yang sulit, perubahan dalam bauran penyediaan layanan, pembayaran pihak ketiga, profesional, dan juga pentingnya jelaskan secara rinci mengenai organisasi keperawatan. Nah, selanjutnya yang saya tanyakan itu bisa tolong saudari Indira jelaskan mengenai organisasi nirlaba dan juga karakteristiknya dari dan juga sistem pengendalian manajemennya. Oke, baiklah. Nah, suatu organisasi nirlaba sebagaimana didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabatnya maupun direkturnya. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Nah, definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata guna menyediakan dana untuk modal kerja dan untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari buruk. Adapun karakteristik khususnya itu, yang pertama ada ketiadaan ukuran laba, di mana sasaran dominan dan kebanyakan bisnis adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan. Nah, laba bersih mengukur kinerja ke arah sasaran ini, tidak satupun ukuran kinerja tersebut ada di organisasi nirlaba. Banyak dari organisasi nirlaba mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai sasarannya jarang sekali dapat diukur dengan jumlah kuantitatif. Ketiadaan ukuran kinerja keseluruhan kuantitatif yang memuaskan adalah masalah pengendalian manajemen yang serius dalam organisasi nirlaba. Baiklah, mungkin untuk yang kedua itu karakteristik khususnya modal kontribusi, di mana terdapat dua kategori utama modal kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Nah, pabrik meliputi kontribusi gedung dan peralatan atau kontribusi dana untuk memperoleh aktiva tersebut. Nah, pekerjaan-pekerjaan seni dan objek museum lainnya, sumbangan terdiri dari pemberian yang donornya berkeinginan agar jumlah pokoknya tetap utuh selamanya atau setidak-tidaknya untuk banyak tahun. Nah, hanya laba dari pokok sumbangan tersebut yang akan digunakan untuk mendanai operasi sekarang ini. Nah, suatu organisasi nirlaba memiliki dua kelompok laporan keuangan. Satu kelompok berkaitan dengan aktivitas operasi. Kelompok tersebut meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, sama seperti yang ditemukan di bisnis, kelompok kedua berkaitan dengan modal kontribusi, di mana kelompok tersebut memiliki laporan arus modal kontribusi selama periode tersebut dan neraca yang melaporkan aktiva modal kontribusi dan kewajiban serta ekuitas yang terkait. Nah, arus masuk dan modal kontribusi adalah modal kontribusi yang diterima dan keuntungan dari portofolio sumbangan selama periode tersebut. Arus keluar adalah laba sumbangan yang dilaporkan sebagai pendapatan koperasi, kerugian, dan portofolio sumbangan. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada akuntansi dana, di mana banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Nah, akun-akun dibuat secara terpisah untuk beberapa dana, masing-masing saling menyeimbangkan, yaitu jumlah saldo debit sama dengan saldo kredit. Nah, kebanyakan organisasi memiliki dana umum atau dana operasi yang berkaitan erat dengan sekelompok akun operasi. Nah, dana pabrik dan dana sumbangan yang merupakan aktiva modal kontribusi dan ekuitas. Dan yang ketiga itu beragam dana lain untuk tujuan khusus. Nah, untuk tujuan pengenalan manajemen, fokus utama adalah pada dana umum. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada karakteristiknya pengelolaan. Nah, di mana organisasi nirlaba dikelola oleh dewan pengawas. Dewan pengawas biasanya tidak digaji dan banyak dari mereka yang tidak memahami manajemen bisnis. Nah, oleh karena itu mereka umumnya menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis. Nah, lebih lanjut lagi karena kinerja lebih sulit untuk diukur, Dewan Pengawas menjadi kurang mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah aktual atau masalah-masalah yang baru timbul. Sehingga kebutuhan
akan dewan pengelola yang kuat dalam organisasi nirlaba dan adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan dalam organisasi bisnis. Mungkin selanjutnya untuk sistem pengendalian manajemennya, yang pertama itu ada penetapan harga produk, di mana penetapan harga layanan pada biaya penuh adalah yang diinginkan. Nah, harga berdasarkan biaya penuh merupakan jumlah dari biaya langsung. Nah, biaya tidak langsung dan mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Nah, prinsip ini berlaku pada jasa yang secara langsung berkaitan dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, penetapan harga untuk aktivitas pelengkap sebaiknya didasarkan pada pasar. Nah, dengan demikian suatu rumah sakit nirlaba sebaiknya menetapkan harga atas layanan perawatan kesehatannya pada biaya penuh, tetapi harga dalam toko souvenir sebaiknya berdasarkan pasar. Mungkin yang kedua itu ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, di mana dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga. Perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan dalam bisnis yang biasa. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen yang paling penting setidak-tidaknya dalam hal aktivitas keuangan. Dan yang terakhir itu ada yang evaluasi dan operasi, di mana di kebanyakan organisasi nirlaba tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat tanggung jawab cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Sebaliknya, mereka mungkin membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Meskipun organisasi nirlaba telah memiliki reputasi sebagai organisasi yang beroperasi secara tidak efisien, banyak persepsi ini telah berubah karena alasan-alasan yang baik. Nah, banyak juga organisasi telah memiliki kesulitan yang semakin meningkat dalam memperoleh dana, terutama dari sumber-sumber pemerintah. Hal ini telah mengarah pada pengetaan dan pada meningkatnya perhatian pemerintah pada pengendalian manajemen. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Oke, tadi udah dijelaskan secara rinci oleh saudari Indira mengenai organisasi nirlaba, karakteristiknya, dan juga sistem pengendalian manajemennya. Nah, yang pertama itu kita ketahui bahwa karakteristik khusus itu ketidakadaan ukuran laba ya. Lalu yang kedua itu ada modal kontribusi dan juga akuntansi dana, pengelolaan, dan juga sistem pengendalian manajemen itu yang pertama itu ada penetapan harga pokok yang dimana penetapan harga layanan pada biaya penuh ini adalah yang diinginkan harga berdasarkan biaya penuh yang merupakan jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan juga mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Nah, lalu yang kedua tadi udah dijelaskan sama saudari kita secara rinci mengenai perencanaan strategi dan juga penyusunan anggaran, yang dimana dalam organisasi nirlaba ini harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas yang lebih berharga. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi dan juga operasi yang dimana kebanyakan organisasi nirlaba ini tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang umum. Nah, oleh karena itu manajer pusat tanggung jawab ini cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran meskipun jumlahnya itu dianggarkan mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya dari part 2 ini. Eh, Terima kasih kepada saudari Indira yang telah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Nah, oke, baiklah. Mungkin itulah sesi tanya jawab dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.